Mata kamu kenapa Nggi? Kok sembab? Kamu habis nangis ya? Nggak kok ya. Udah ya Anggi masuk ke dalam dulu, gerah nih pengen berendam, kataku biar bisa menghindar dari pertanyaan ayahku. Segera saja aku mengambil langkah 1000 untuk menjauh dari ayahku, baru beberapa langkah nggak sengaja aku malah menabrak ibuku yang baru aja keluar dari kamarnya. Aduh, Anggi, kamu kenapa kok terburu-buru? Tanya ibuku. Anggi gerah pengen main dijawabku. Bukannya ibu masih di rumah sakit jagain nenek? Kok ibu udah pulang ke rumah? Badan ibu meriang nih jadi ibu minta tolong tantemu untuk jagain nenek. Besok pagi, kalau badan ibu udah enggak enakan ibu, ke rumah sakit lagi gantiin tantemu jagain nenek kamu. Kalau gitu aman, berarti masih ada kesempatan untuk nemuin dokter yo. Gumamku. Ibu istirahat aja biar nanti aku yang jagain adek. Ibu harus cepet sehat, kataku sambil berlalu menuju kamar mandi. Selepas Isya ibuku sudah tak nampak lagi keluar kamar, kata ayah ibu tidur dari raut wajahnya terlihat kelelahan. Aku pun juga mulai mengantuk, jadi kuputuskan untuk tidur lebih awal malam ini. Lelah dengan segala rasaku di hari ini. Berharap esok saat aku terbangun rasaku telah membaik. Pagi dunia kata pertamaku di pagi ini. Suara azan subuh membangunkan lelapku. Aku yang sebenarnya masih ingin bercengkrama dengan peraduanku dipaksa untuk beranjak memulai aktivitas rutinku. Ke sekolah masih jati rutinitasku pengen rasanya cepat menyelesaikan pendidikanku, bekerja dan memperjuangkan cintaku. Tapi kata ayahku puas-puasin dulu menikmati masa-masa remajaku, karena saat beranjak dewasa lebih rumit permasalahannya dibanding saat ini. Mau nggak mau aku harus menikmati segala proses dalam kehidupanku. Pagi ya, sapaku di meja makan telah tersedia sepiring nasi goreng lengkap dengan toppingnya. Sarapan dulu Ngigi, kata ayahku. Ibumu tadi yang memasak nasi goreng untukmu. Terus ibu kemana ya? Ibumu ke kamar lagi beristirahat katanya mual dan pusing. Jawab ayahku. Mungkin ibu masuk angin kali ya atau ibu lagi hamil. Masuk angin bisa jadi kalau hamil mana mungkin. Kenapa nggak mungkin ya? Kan ibu masih muda. Semenjak kecelakaan itu, aku punya masalah dengan organ vitalku. Mana mungkin istriku hamil lagi. Sedangkan Farel adik pelangnya itu juga sebenarnya bukan darah daging aku dan istriku. Saat istriku melahirkan anak kandungku, rupanya bayi yang ia lahirkan meninggal dunia. Karena aku tak ingin melihat istriku bersedih, aku putuskan mengambil bayi laki-laki anak dari temanku, yang kebetulan almarhumah istrinya melahirkan selang beberapa menit setelah istriku melahirkan di rumah sakit ini. Ya, ayah panggilku tapi tak dihiraukannya. Ayahku hanya terdiam seakan asik berjibaku dengan pikirannya sendiri. Iya Ngigi, jawab ayahku gugup. Lagi mikirin apa sih? Kok ayah diam aja tadi? Tanyaku. Ayah khawatir aja dengan keadaan ibumu dan nenekmu. Sudah siang, ayo ayah antar kamu ke sekolah. Sejenak aku bersiap diri memastikan tak ada buku pelajaran atau alat sekolah lainnya yang tertinggal di rumah agar lebih nyaman saat menerima pelajaran di sekolah. Sampai juga di gerbang sekolahku, kulihat Wira melintas dengan motor kesayangannya, berlalu tanpa memperdulikanku. Sombong amat sih Wira, gumamku. Maafkan aku Angge, tadi aku sengaja tak menyapa Meng. Aku berusaha keras menjauhimu biar aku lupa dengan rasa sayangku padamu. Mungkin Wira tadi tak melihatku. Coba deh antara aku lewat depan kelas Wira, apa ia akan tetap tak bergeming sedingin itu? Sengaja aku perlambat langkah kakiku saat melintas di depan kelas Wira. Wira hanya diam menatapku begitu dalam tanpa senyuman. Sakit rasanya tak dihiraukan oleh orang yang kusayangi. Apa Wira sudah bisa melupakanku? Sambil menahan tangisku, ku pertegas lagi langkahku biar cepat menjauh darinya.
Fokus saja dengan sekolahmu. Anggi, lupakan sejenak Wira. Aku berusaha keras menenangkan diriku apalagi ujian kelulusan sudah di depan mata. Bel pulang sekolah berbunyi, motor ayahku pun sudah terparkir di samping gerbang sekolahku. Ayah, gimana keadaan ibu, ya? Alhamdulillah ibumu sudah baikan. Tadi ayah panggil Big Salma untuk memijat ibumu. Sebelum pulang ke rumah, kita mampir ke rumah sakit dulu ya nengokin nenekmu. Iya, ayah jawabku. Dalam hatiku bersorak kegirangan setidaknya masih ada kesempatan untukku mendapatkan jawaban dari Dr. Rio yang akan berpengaruh pada kelanjutan hubunganku dengan Wira. Gak terasa sampailah di rumah sakit tempat nenekku dirawat. Dari jauh aku melihat Dr. Rio sedang berbincang dengan rekan kerjanya. Langsung saja aku minta izin ke ayahku untuk pergi ke toilet, padahal aku ingin menemui Dr. Rio. Ayah duluan saja ke kamar nenek. Anggi mau ke toilet dulu sebentar, kataku pada ayahku. Ya sudah ayah ke kamar nenekmu dulu nanti kamu nyusul ya. Jangan mampir-mampir godain dokter-dokter ganteng. Ayah bisa aja nih, jawabku. Langsung saja aku berlari menuju tempat Dr. Rio berdiri. Setelah jarakku dengan Dr. Rio tak begitu jauh ku beranikan memanggil Dr. Rio. Ia menoleh dengan raut muka terkejut. Kamu Angga? Ada apa? Dr. Rio, saya mau bicara sebentar dengan dokter, ucapku. Baiklah Angge, kita ngobrol di ruangan saya saja. Ku ikuti langkah Dr. Rio menuju ruang praktek tempatnya bekerja. Dr. Rio pun mempersilahkanku masuk ke ruangannya. Masuk, duduklah. Apa yang ingin kamu bicarakan? Apa itu tentang hubunganmu dengan Wira? Benar, memang itu yang ingin saya omongin, Dok. Kata Wira, kami itu saudara sepupu. Apa itu benar, Dok? Benar, Anggi. Kalian itu saudara sepupu. Di keluarga besar Papa Gad diperbolehkan menikahi saudara sepupu. Papa, maksud Om, papanya Wira ya? Kok ibuku gak pernah bilang kalau papanya Wira itu saudara saya? Sebenarnya Om Rio ini. Ucapan Dr. Rio terhenti. Dr. Rio mantan pacar ibuku kan? Jawabku. Itu benar. Tapi ada lagi yang belum kamu ketahui, Anggi. Sebenarnya saya ini papa kandung kamu, Anggi. Papa kandungku? Tanyaku heran. Saya dan ibumu pernah menikah, Sil, tanpa restu dari orang tua Om. Saat itu, Om masih menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar dokter. Om terpaksa meninggalkan ibumu sewaktu mengandungmu, karena Om tak punya biaya untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran. Maafkan Om, Anggi. Tapi Om tetap memperjuangkan agar pernikahan dengan ibumu mendapatkan restu dari kedua orang tua Om. Akhirnya orang tua Om luluh juga dan merestui pernikahan Om dengan ibumu, tapi ibumu keburu menikahi ayahmu. Berbarengan dengan datangnya restu dari orang tua Om, gelar dokter pun sudah Om dapatkan, namun Om mendapatkan tugas di luar Jawa untuk melayani masyarakat setempat, dan Om lost kontak dengan ibumu. Baru setelah kamu berusia 5 tahun, Om juga telah kembali bertugas di kota ini. Om bisa bertemu ibumu tak sengaja waktu itu, ibumu berobat di rumah sakit tempat Om praktek. Setiap bulan pun Om tetap memberikan uang nafkah. Namun oleh ibumu uang tersebut ditabung katanya untuk biaya kuliahmu. Kamu mungkin sulit untuk menerima kenyataan ini, Anggi, tapi Om harap kamu bisa menyayangi Om seperti kamu menyayangi ayahmu. Aku pun hanya diam mencerna semua perkataan Dr. Rio, antara bingung dan gak percaya. Tapi semua ini nyata. Terus aku harus gimana? Mau lanjut memperjuangkan hubunganku dengan Wira atau move on dari Wira? Barangkali ada seseorang yang lebih baik dari Wira. Soal hubunganmu dengan Wira, Om serahkan semuanya pada kalian. Setahu Om, dalam agama Om, diperbolehkan menikah dengan sepupu. Masih penasaran gak nih? Kelanjutan hubungan Wira dan Pelangi? Lanjut part 15 guys.